Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar cryptocurrency, terkhusus mengenai informasi seputar perkembangan Pi Network yang selalu ada saja informasi berita demi berita terkait dunia cryptocurrency ya, dan juga berkaitan dengan Pi Network, kemudian juga berkaitan dengan Bitcoin. Nah, silahkan disimak sampai akhir. Di sini admin akan mereview perkembangan Pi Network yang terbaru. Di sini sebelum admin membahas seputar perkembangan Pi Network, lagi-lagi di sini admin selalu membuka daripada Pi Network Time, karena di sini memang berkaitan dengan seputar cryptocurrency dan juga berkaitan dengan perkembangan Pi Network. Nah, di sini juga ada informasi daripada perkembangan kripto. Ada saran daripada CEO JP Morgan, yaitu Jamie Dimon atau Jamie Dimon ya, tentang Bitcoin. Nah, sebuah wawancara atau sebuah pernyataan penting dari JP Morgan, CEO-nya, menawarkan nasihat pribadi untuk menghindari Bitcoin. Dan ini adalah perspektif menarik mengingat peran JP Morgan sebagai peserta resmi untuk tempat daripada BlackRock ya di dalam ETF spot. Jadi ada perbedaan pendapat dalam sektor keuangan yang terus membentuk wacana seputar mata uang cryptocurrency. Jadi di sini intinya itu ada semacam perbedaan pandangan ya untuk daripada kripto dan juga CEO bank sentral. Nah, mungkin kurang lebih ya seperti itu. Dan sekali lagi di sini dunia cryptocurrency ataupun dalam industri kripto memang tidak bisa terbendung. Bahkan untuk perusahaan besar BlackRock itu juga bisa menjadi paus ya, yang ikut melakukan semacam pemborongan atau penyerokan terhadap Bitcoin. Kemudian di sini sebelum admin membahas tentang perkembangan Pi Network ya, lagi-lagi di sini juga ada berita dari luar negeri. Ada berita terkini dari WEF Presiden Argentina, yaitu Javier Milei, tentang Bitcoin dan juga kebebasan dalam pernyataan yang berani dalam forum ekonomi dunia. Di sini Presiden Milei mengadvokasi Bitcoin dan juga menekankan pentingnya menolak ekspansi negara dan jangan menyerah tentang daripada kemajuan suatu negara. Negara bukanlah solusi negara. Kemudian di sini negara adalah masalah itu sendiri. Jadi intinya di sini untuk Argentina ingin terbebas ya daripada krisis dan juga tentang negara tersebut yang mengalami semacam inflasi yang sangat tinggi sekali. Kemudian di sini untuk Argentina juga mengadopsi cryptocurrency terkhusus Bitcoin untuk menghindari daripada inflasi, kurang lebih seperti itu. Jadi ada carut marut perbedaan antara bank sentral dan juga cryptocurrency, dan Argentina bisa dikatakan negara yang support ya terhadap perkembangan kripto, terkhusus yang mengadopsi daripada Bitcoin. Kemungkinan besar Pi Network itu juga bisa ikut menyusul ya, dan juga Pi Network saat ini masih menjadi semacam kontroversi karena masih belum listing dan juga belum open mainnet. Bahkan di sini untuk para pionernya itu bisa dikatakan para miner halu atau halu ya, dan itu ya wajar saja, biasa saja. Karena di sini untuk sekelas daripada Pak Abner Tindi ya, orang yang memiliki semacam pendidikan bagus, reputasi bagus, dan beliau tidak malu-malu bahwa beliau itu adalah seorang pioner atau penambang Pi Network coin, dan bahkan jutaan umat manusia juga ikut melakukan penambangan. Nah, di sini juga ada berita terbaru tentang Pi Network. Di antaranya di sini juga ada prediksi ya tentang daripada Pi Network itu yang akan listing pada tahun 2024. Nah, di sini apakah realistis Pi Network itu benar-benar bisa listing ke bursa? Nah, ini adalah berita yang cukup hangat sekali. Saat kami mengantisipasi open mainnet pada tahun 2024, kegembiraan semakin meningkat. Dan bagaimana dengan prediksi Anda? Apakah benar Pi Network nanti akan bisa listing ke bursa atau tidak ya, dan bursa mana yang akan melistingkan Pi Network? Apakah di Binance ataukah di Coinbase, CoinMarketCap, Huobi? Nah, silahkan ditulis dalam kolom komentar. Kemudian di sini kalau kita melihat ya di dalam survei yang diadakan Pi Network Up to Date, nah di sini admin memilih untuk Binance berapa persen. Ternyata di sini banyak kalangan pioner Pi Network ya yang menginginkan Pi Network itu akan listing ke Binance, kurang lebih 77%. Nah, ini adalah berbagai macam informasi ya tentang daripada Pi Network yang memang digadang-gadang agar segera listing atau open mainnet. Nah, di sini juga ada banyak sekali berita per menit per detik ya berkaitan perkembangan Pi Network. Salah satu informasi yang terbaru dalam layar rekan-rekan masing-masing
Nanti juga bisa dicek ya, di sini ada keterangan bagikan cerita Anda dengan Moodpie Chat untuk video hari apresiasi moderator. Nah, ini juga ada semacam hari apresiasi moderator pada tanggal 2 Februari. Nah, seperti berikut ini ya. Jadi ketika rekan-rekan membuka daripada layar rekan-rekan dalam dashboard P-Network ya, nanti ada keterangan thanks the moderator. Ya, rekan-rekan tinggal dicek saja ya, perkembangannya masih sebatas seperti ini untuk P-Network Coin. Kemudian di sini kita juga bisa melihat berbagai macam informasi yang lain tentang migrasi, sejauh mana proses migrasi P-Network sampai hari ini. Berita fantastis lompatan 50 juta lagi dari GBGG ke GAPT. Suasana migrasi sedang berkobar, jadi untuk migrasinya itu terus berlangsung dan terus berlanjut ya, meskipun dalam jumlah yang relatif stabil, yaitu di kisaran 50 juta koin. Nah, ini kita juga bisa melihat ya. Nah, kurang lebih di sini pada saat konten ini dibuat ada sekitar 4 jam yang lalu, kemudian 3 hari yang lalu, 10 hari yang lalu ada semacam, yaitu ada transfer ya, kurang lebih 50 juta dari dompet migrasi, kurang lebih seperti itu. Jadi jumlah yang termigrasikan itu secara bertahap, dan rekan-rekan yang sudah lolos KYC bisa dicek akunnya apakah sudah mendapatkan saldo migrasi atau belum ya, atau saldo available balance. Karena kalau kita lihat di sini untuk daripada pembukaannya itu bertahap. Nah, ini juga ada bulan yang lalu, kemudian 19 hari yang lalu, 10 hari yang lalu, dan yang paling baru adalah 4 jam yang lalu. Nah, rekan-rekan nanti tinggal dicek saja ya untuk akun daripada dompet Pi rekan-rekan masing-masing, apakah sudah menerima alokasi saldo available balance bagi yang sudah lolos KYC. Kemudian di sini juga ada informasi berikutnya 3 jam yang lalu berkaitan dengan pemberitahuan berita hangat dari Corping. Nah, di sini perhatian, Pioneer P-Browser menghadirkan perubahan kecil namun menarik, welcome.py sekarang menjadi home.py. Nah, bersiaplah untuk UI ekosistem yang diperbarui di beranda Anda. Jadi di sini perubahannya ya seperti ini saja ya, tidak ada informasi yang cukup menarik berkaitan dengan P-Network. Dan intinya di sini untuk pergerakan cryptocurrency terkhusus mengenai daripada di approve-nya ya perdagangan Bitcoin ETF spot itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap lunar cryptocurrency. Dan P-Network itu juga bisa mendapatkan peluang yang sama ya dalam dunia kripto ketika memang benar-benar projectnya secara realistis. Dan core team memang benar-benar mentargetkan open mainnet 2024. Tentu saja bukan tidak mungkin P-Network nanti juga akan bisa listing ke bursa, kurang lebih ya seperti itu. Dan untuk berita seputar P-Network di sini banyak sekali. Untuk informasi demi informasinya, intinya di sini rekan-rekan tinggal aktif saja ya untuk melakukan mining, karena di sini untuk project-project yang bisa dikatakan seperti project scam, project halu, dan ketika project tersebut benar-benar digarap ya sesuai dengan roadmap, kemudian developernya itu jelas, nah itu pasti juga akan listing. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir terkait dengan P-Network yang memang sangat lama sekali tidak listing atau open mainnet. Dan yang paling penting projectnya itu masih terus ongoing atau on progress. Banyak sekali project-project yang dianggap scam dan bahkan bisa listing ke bursa ya, dan banyak sekali juga project-project yang dianggap bagus justru scam dan banyak drama. Nah, kurang lebih ya seperti itu, dan rekan-rekan hanya bisa melakukan semacam analisa demi analisa ya, dan tidak ada analisa yang akurat 100%. Dan itu yang harus rekan-rekan pahami, kurang lebih seperti itu. Semoga saja P-Network bisa listing dan bisa open mainnet 2024. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.